Ya, Indonesia harus aktif di dunia. Saya termasuk aktif di dalam percaturan global kota-kota besar dunia. Ini untuk kita bisa mewarnai agenda-agenda percakapan di level dunia. Jadi tadi bicara U20. U20 itu pertama kali di Buenos Aires. Saya termasuk founding members. Ketika pertama kali tahun 2018 di Argentina, itu pertama kali. Kemudian 2019 di Tokyo. Dan ada namanya C40, City40, C40. Ini adalah kota-kota besar dunia yang membuat semacam asosiasi. Dan di situ saya menjadi steering committee sebagai wakil ketua. Ketuanya wali kota London, wakilnya gubernur Tokyo dan gubernur Jakarta. Nah, kami adalah steering committee untuk asosiasi kota itu. Saya melihat adalah bagian dari dunia. Jadi kita melihat dunia itu bukan sekedar sebagai mitra untuk transaksional dengan kita, tapi kita ini warga dunia yang ikut di dalam, kalau bahasa pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu menjaga ketertiban dunia. Jadi kita ikut terlibat. Sadarlah bahwa kita ini warga Jakarta, warga Indonesia, dan warga dunia. Dan sebagai warga dunia kita ini harus ikut di dalam urusan-urusan global. Hampir 6 bulan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono dinilai banyak pihak miskin terobosan. Tidak ada terobosan yang ditunjukkan sang PJ Gubernur. Kondisi ini berbeda saat DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan selama 5 tahun. Jakarta mampu tampil sebagai kota kolaboratif yang mengutamakan kepentingan kesejahteraan dan keselamatan Jakarta. Anies mampu menjalankan kepemimpinannya secara orkestrasi, mulai dari persoalan banjir, kemacetan, polusi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sampai kesejahteraan lansia dijadikan program mendesak dan semua warga DKI bisa merasakan manfaatnya. Dari segi infrastruktur ya, sudah banyak yang berubah sih. Meskipun ada beberapa program yang masih ada perbaikan ya. Terutama saya sebagai warga Jakarta sih dampak sisi positifnya kerasa gitu. Yang langsung kerasa sih penataan di jalur protokol Jenderal Sudirman Tamrin inilah. Sebenarnya Jakarta udah lebih baik ya menurut saya, dan mungkin emang beberapa hal harus dikembangin lagi untuk bisa lebih maksimal. Dan sekarang kan kepemimpinannya juga udah di bawah Presiden Jokowi, jadi saya percaya Pak Anies bisa memperbaiki Jakarta lebih baik lagi. Menurut saya kepemimpinan Pak Anies ya cukup baik lah ya. Saya salah satu cyclist, jadi saya merasa kepemimpinan Pak Anies di Baswedan itu baik karena memprovide orang-orang untuk bisa naik sepeda. Seperti kayak kemarin saya pulang dari kerja, lihat di sub tuh pakai sepeda tuh menurut saya keren banget sih. Yang dirasain pertama dari fasilitas umumnya semakin banyak. Terus tempat-tempatnya juga semakin tertata, semakin rapi, lingkungannya juga semakin bersih, udah gitu juga masyarakatannya dari religinya juga dapat. Sementara itu, bersama Heru Budi Hartono, warga Jakarta tidak menerima manfaat apapun karena PJ Gubernur DKI Jakarta sama sekali tidak memiliki terobosan dalam memimpin ibu kota. 6 bulan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk bukan dipilih warga dan hanya bekerja mondar-mandir ke sana kemari tanpa ada hasil kerja yang jelas. Sebelumnya, soal penanganan banjir, sejumlah pihak membangga-banggakan soal normalisasi sungai dan di blow up sebagai pelanjut program Presiden Jokowi. Bahkan program Anies soal sumur resapan dirusak. Nyatanya titik banjir di Jakarta malah bertambah dan waktu surutnya lebih lama ketimbang zaman Anies Baswedan. Akhirnya sumur resapan pun dilanjutkan. Gubernur miskin konsep. Untung saja di sektor lain Heru masih terbantu oleh program-program peninggalan Anies Baswedan. Ditambah lagi, sejauh ini Heru masih didampingi oleh kepala dinas yang menjadi anak emas saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itulah hebatnya Anies memilih kadis sesuai kompetensi dan kapabilitas sehingga mampu menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan program-program kedinasan, tidak melulu soal politik. Jadi ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan. Ini adalah air minum kita nih Mas Meta di sini. Dan kalau air minum ini kemudian ada yang pegang mikrofon di depan sana bilang hati-hati ini air keras, maka
saya akan bilang ini air minum, air bersih. Tapi lalu kata dia dengan kata saya terhadap air ini. Jadi cara paling efektif untuk membuktikan bahwa ini adalah bukan air keras adalah dengan mengambilnya dan meminumnya. Ini bukan air keras. Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016-2017, saya cuma berdoa semoga Tuhan memberikan umur panjang sehingga ketika saya bertugas di Jakarta, saya bisa menunjukkan apakah Jakarta menjadi sebuah kota yang anti pluralisme. Apakah Jakarta menjadi kota yang tidak menghormati kebajemukan? Apakah Jakarta diskriminatif terhadap yang minoritas? Yang terjadi, Jakarta justru memberikan ruang kepada seluruh unsur yang ada di kota ini. Yang terjadi sehingga kalau itu bisa dilihat bagaimana seluruh unsur masyarakat yang membutuhkan perhatian negara dan secara jumlah sangat sedikit justru negara hadir. Saya beri contoh, masyarakat Hindu Tamil berpuluh-puluh tahun menginginkan rumah ibadah, tidak pernah bisa dapat. Alhamdulillah sekarang mereka pertama kalinya punya rumah ibadah di Indonesia, di Jakarta. Ini pertama kali dan terbesar. Jadi saya ingin menjawab semua sangkaan-sangkaan itu tidak dengan kata-kata, bukan dengan pernyataan, tapi dengan kenyataan. Dan itu yang ditunjukkan di Jakarta. Pesulap Denny Darko membuat ramalan yang cukup menggembarkan publik. Hal itu membuat netizen ketawa lantaran ramalan Denny Darko seperti rara pawang hujan. Dalam channel YouTube pribadinya, Denny Darko menyebutkan bahwa Anies Baswedan baru akan memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2029. Diketahui hingga kini sudah ada 3 partai yang berkoalisi untuk memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Ketiga partai tersebut adalah Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara itu, ungkapan Denny Darko bahwa Anies Baswedan akan sulit menjadi presiden di 2024 didasari oleh ramalannya setelah melihat kartu tarot. Ia melihat kartunya menerawang Anies Baswedan ingin memenangi Pilpres dan menjadi Presiden Republik Indonesia di 2029. Untuk 2024, kayaknya akan sulit. Hal itu dilihat menggunakan kartu-kartunya. Berdasarkan kartu tarot pertama, Denny Darko meramalkan bahwa ketidakberhasilan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini karena masih adanya stigma bahwa presiden harus orang Jawa. Ada stigma di mana presiden harus Jawa. Itu terjadi sepanjang Indonesia ini merdeka. Tapi ada B.J. Habibie, presidennya menjadi presiden pengganti. Kalau sekarang itu dibilangnya mungkin mohon maaf, di sini PLT. Meskipun demikian, Denny Darko tidak menampik bahwa Anies Baswedan secara latar belakang lahir dan besar di Yogyakarta. Namun diketahui Anies masih memiliki darah Yaman. Meski begitu, Denny Darko tidak meragukan rasa nasionalisme yang dimiliki Anies Baswedan. Semua tidak meragukan nasionalisme dari Anies Baswedan, di mana Anies adalah keturunan langsung dari A.R. Baswedan, seorang cendekiawan Muslim yang ikut dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kartu tarot Denny Darko juga menunjukkan bahwa Anies Baswedan bagaikan gambaran Prabowo Subianto zaman dahulu. Prabowo adalah pilihan yang penting, bukan Jokowi. Jadi saat Prabowo ada, Prabowo tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang anti dengan Jokowi. Tapi belum tentu mereka mencintai Prabowo. Anies memiliki dilema yang sama. Banyak orang yang memang mendukung Anies secara personal, tapi banyak juga yang sebenarnya orang bukan mengagumi atau mendukung Anies, tapi mereka adalah orang-orang anti Jokowi. Dengan kata lain, keberadaan Anies Baswedan hanya dipilih sekedar sebagai opsi saja.